Salam saudaraku dan teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuntun hamba-Mu yang menyampaikan, supaya apa yang keluar dari bibir mulut hamba menjadi berkat banyak orang ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, Engkau rapi, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius 22 ayatnya ke-34 dan sampai 40. Saya akan membacakannya. Judul perikop yaitu hukum yang terutama. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Oke saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas lebih dalam lagi. Pertama kita akan ambil poinnya. Pertama itu kita akan membahas ke ayatnya 37. Saya akan membacanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Artinya kita akan mengasihi Allah. Bukan berarti Allah itu ingin dikasihi. Bukan berarti Allah itu menciptakan ciptaannya supaya dikasihi. Bukan. Kalau kita lihat konteks-konteks dalam penciptaan dulu kita bahas, Allah menciptakan ciptaannya itu adalah hanya untuk kemuliaannya, menunjukkan kebesarannya dan sebagainya. Dan kita juga akan membuka bagaimana Tuhan tidak ingin dikasihi oleh ciptaannya. Kita akan buka Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Artinya Allah yang mengasihi kita. Allah sudah mengajarkan kita untuk mengasihi. Penting kita mengasihi Allah. Dan kita juga akan mengasihi. Buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kenapa kita mengasihi Allah? Karena Allah mengasihi kita. Dan bukan berarti Allah yang kita sembah, Allah Tuhan Yesus Kristus yang kita, yaitu Yesus Tuhan adalah juru selamat satu-satunya, bukan untuk dikasihi. Tetapi penting kita mengasihi. Karena satu, kita akan membahas, karena kita menghargai ciptaan kita, ya. Karena kita itu bukan robot, tetapi kita punya free will, kebebasan. Kita penting, sangat penting bagi kekristenan mengasihi, penting sekali. Dan dua, kita akan karena kita sudah dikasihi dahulu oleh Allah. Kita bukan kan, barang siapa yang tidak mengasihi, pastinya ia tidak mengenal Allah. Jadi penting kita mengasihi Allah. Dan kita akan berpindah untuk poin yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Kenapa kita penting mengasihi sesama? Karena juga firman Tuhan itu sangat menekankan bahwasannya kekristenan sangat mementingkan itu kasih. Kekristenan sangat ditekunkan dua kasih ini, yaitu mengasihi Allah, mengasihi sesama. Karena ini adalah hukum bagi kita, bagi orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita satu-satunya. Tetapi kita harus ingat, jangan kita balikkan mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama belum pasti kita mengasihi Allah. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, pastinya kita sudah mengasihi sesama. Kristenan juga sudah, Allah sendiri ataupun Yesus Kristus telah mengajarkan kita dengan untuk mengasihi sesama dan bukan untuk membenci sesama ataupun musuh kita. Kita buka Alkitab kita, bagaimana kita mengasihi musuh kita. Matius 5 ayatnya ke 43 sampai 44.
Saya akan membacakannya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi musuh kita, bukan malah membenci mereka. Dan juga kitab Imamat 19 ayat 18 juga di situ juga mengatakan mengasihi sesama, mengasihi Allah ya, mengasihi. Di situ kita juga ditekankan bagaimana kita mengasihi. Penting, sangat penting kita mengasihi. Mengasihi itu sangat penting. Kalau kita mengasihi sesama, jangan ada syarat. Jangan ada supaya saya dikasihi, supaya saya dipuji. Ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Itu adalah pujian. Itu sangat menyakitkan. Tapi lebih sakit pujian dari mulut. Karena mulut itu tidak berlidah, tidak bertulang, tetapi sangat berbisa. Jadi manusia memuji sesama bukan dari hati, tetapi karena benci. Ingat, itu karena benci. Itu kita tidak terlalu menekankan ini. Jika kita juga agar bagaimana kita penting juga mengasihi diri kita sendiri. Kenapa kita perlu mengasihi diri kita sendiri? Dan pembahasan kita pertama, kedua itu mengasihi sesama. Saya lupa. Kita baca di ayat 38. Bagaimana kita sangat mementingkan mengasihi sesama. Itulah hukum yang terutama, yaitu ke 39 dan hukum yang kedua ya sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi sesama itu sangat penting ya. Dan kita akan membahas tentang mengasihi diri kita sendiri. Memang di Matius ini tidak ada mengasihi diri kita sendiri. Tetapi di Markus 12 ayat 28 sampai 34 itu ada mengasihi diri sendiri. Ataupun kita lihat dibuka Injil Lukas 10 ayatnya 25 dan sampai 28, kita akan menemukan mengasihi diri kita sendiri. Dan kenapa perlu kita mengasihi diri kita sendiri? Karena tubuh kita ataupun diri kita ini adalah bait Allah. Karena juga di sini juga ditekankan bahwasannya Alkitab ataupun Efesus mengatakan kita buka Efesus 1 dan 23, buka ya. Dan Efesus 4 ayat 4 supaya bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Karena kita bait Allah. Kenapa kita menghancurkan bait Allah? Karena diri kita juga, kalau kita mengetahui diri kita adalah khotbah itu sendiri, penting kita mengasihi diri kita sendiri. Dan saya tekankan lagi, belajar mengasihi itu lebih baik daripada kita bergantung dari sesama. Supaya kita ingin dikasihi, kita mencari pujian kepada teman-teman. Jangan itu ada di benak kita. Kita mengasihi sesama karena satu, hanya untuk Kristus, untuk kebaikan sesama dan diri kita sendiri. Karena kasih itu bukan dari pengetahuan, bukan dari pikiran kita, tetapi kasih itu dari hati kita sendiri. Ataupun telah mengenapi hukum Taurat, menghentikan hukum itu ataupun hukum yang paling kejam bagi manusia, yaitu menjadi hukum kasih. Apa itu hukum kasih? Yaitu mengasihi sesama dengan tanpa ada balas. Yesus Kristus mengajarkan kita, jika pipi kita ditampar sebelah kiri, maka kita akan memberikannya juga sebelah kanan. Artinya, bukan berarti kalau kita dipukul ataupun kalau kita dibenci kita membalasnya, tetapi malah kita akan mendoakan mereka, menasihati mereka, memberikan masukan kepada mereka, supaya apa yang mereka lakukan itu mereka mengerti bahwasannya itu tidak baik, itu adalah dosa. Bagi teman-teman,
perlu kita belajar, perlu kita melakukan itu kasih. Karena Yesus Kristus telah mengajarkan kita itu, pentingnya itu kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, supaya teman-teman yang mendengarkan mereka menjadi berkat bagi mereka, dan mereka menjadi saksi hidup atas kebaikan pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.